Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Wina Zahraul Mustafa dengan NIM 12292404270. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai dampak neraca pembayaran terhadap krisis keuangan di negara berkembang. Oke teman-teman, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama. Nah, untuk yang pertama, di sini adalah bahasan mengenai dampak neraca pembayaran terhadap krisis keuangan di negara berkembang. Nah, apa aja sih gitu dampaknya dari neraca pembayaran terhadap krisis keuangan di negara berkembang? Yang pertama di sini ada defisit neraca berjalan, teman-teman, di mana akan terjadinya ketergantungan pada impor yang tinggi, melemahnya nilai mata uang, dan juga peningkatan utang luar negeri. Nah, selain itu ada juga arus modal yang tidak stabil, teman-teman, di mana akan terjadinya penarikan investasi asing secara mendadak dan juga volatilitas di pasar keuangan domestik. Poin yang ketiga, di sini dampak neraca pembayaran ini tuh ada tekanan cadangan devisa, teman-teman. Ini tuh jadi cadangan devisa akan terkuras karena menjaga stabilitas nilai tukar dan juga akan meningkatkan resiko gagal bayar utang luar negeri. Nah, untuk poin yang terakhir di sini ada inflasi dan pengangguran. Nah, jadi ini tuh terjadi adanya penurunan daya beli masyarakat dan juga stagnasi ekonomi karena ketidakstabilan finansial. Nah, setelah dari dampak neraca pembayaran, lalu apa aja strategi pemulihannya gitu. Nah, di sini yang pertama teman-teman ada diversifikasi ekspor. Jadi, kita menambah atau meningkatkan nilai tambah pada produk ekspor dan juga mengurangi ketergantungan terhadap komoditas tunggal. Jadi, nggak hanya bergantung pada satu produk atau satu perusahaan aja gitu, teman-teman. Nah, untuk yang kedua di sini ada kebijakan moneter dan fiskal. Contohnya seperti menjaga inflasi agar tetap stabil dan juga meningkatkan insentif terhadap investasi domestik. Nah, lalu yang ketiga di sini ada pengelolaan utang yang lebih efisien gitu. Contohnya seperti restrukturisasi utang luar negeri dan juga meningkatkan cadangan devisa dengan atau melalui pinjaman multilateral. Yang terakhir ada stabilitas nilai tukar seperti dengan menjaga stabilitas nilai tukar yang lebih fleksibel. Oke teman-teman, di sini saya juga mencantumkan komentar pakar dari bahasan yang kita bahas pada kali ini. Beliau, Joseph Stiglitz, merupakan seorang ekonom yang memenangkan label ekonomi pada tahun 2001. Beliau merupakan ekonom yang sangat terkenal ya tentunya dengan teori informal dan juga kritiknya terhadap kebijakan ekonomi global yang tentunya dipakai gitu pada dahulu dan sampai saat ini di ekonomi internasional seperti IMF dan sebagainya. Nah, apa pendapat beliau atau komentar beliau? Beliau berkomentar bahwasanya memang neraca pembayaran ini tuh memiliki peran yang sangat signifikan terhadap keburukan atau memperburuknya gitu krisis ekonomi di negara berkembang. Nah, lalu apakah Indonesia ini tuh termasuk negara maju atau negara berkembang? Ya, betul sekali, Indonesia termasuk negara berkembang. Nah, lalu apakah Indonesia ini tuh termasuk negara maju atau negara berkembang? Ya, betul sekali, Indonesia termasuk negara berkembang. Nah, karena tadi Indonesia merupakan negara berkembang, nah kita akan membahas mengenai studi kasus dari dampak neraca pembayaran terhadap krisis ekonomi di negara Indonesia, teman-teman. Bisa kita lihat ya, krisis datang, ekonomi terguncang. Nah, pada periode 1996 sampai 1997 ini tuh terjadi pelemahan kurs mata uang rupiah terhadap dolar, teman-teman, di mana yang tadinya nilainya 2.376 rupiah menjadi 16.500 rupiah per dolar US. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa memang neraca pembayaran ini tuh berdampak gitu terhadap krisis keuangan di negara berkembang, khususnya di negara Indonesia ya, yang tadi kita bahas ya, seperti yang ada di belakang ini, teman-teman. Nah,
dari bahasan-bahasan yang sudah kita bahas sebelumnya, dampak, strategi pemulihan, komentar pakar, serta studi kasus yang ada di Indonesia. Semoga kita dapat mencermati materi-materi tersebut, bahwa tentunya neraca pembayaran ini tuh memiliki dampak yang signifikan terhadap keadaan ekonomi di negara berkembang. Oke teman-teman, demikian materi yang telah saya sampaikan. Semoga dapat menjadi ilmu untuk kita semua. See you next video. Semoga kita bertemu lagi. Pergi naik mobil ke Balikpapan, perginya sama papa dan mama. Demikian materi telah disampaikan. Jikalau rindu, boleh datang ke rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.